Di era modern ini, pernikahan aktris dengan pengusaha kaya menjadi hal yang umum. Namun, ada pula kisah selebriti perempuan yang ternyata menikah dengan pria yang hanya berpura-pura kaya. Bahkan ada cerita tragis di mana pernikahan yang awalnya terlihat glamor berakhir dengan kehancuran kerajaan bisnis suami mereka. Hari ini, kita akan membahas kisah Sandra Dewi yang disebut sebagai aktris tercantik di Indonesia dan suaminya yang seorang pengusaha, Harvey Moises. Setelah menikah, pasangan ini menjalani kehidupan mewah yang membuat iri banyak orang di media sosial. Harvey bahkan sempat dijuluki suami sempurna oleh netizen. Namun, pada akhir Maret 2024, citra Harvey Moises sebagai suami ideal runtuh. Ia terlibat dalam kasus pencurian aset negara dan kerusakan lingkungan dengan nilai mencapai 300 triliun rupiah. Kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Sebanyak 16 tersangka terlibat dalam pengalihan keuntungan aset negara secara ilegal, ditambah lagi dengan aktivitas tambang ilegal yang menyebabkan kerusakan ekosistem parah, hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 19 miliar dolar Amerika Serikat. Pada 27 Maret 2024, Harvey ditangkap oleh polisi, dan pada 31 Maret ia resmi didakwa atas kasus korupsi. Kemudian, pada 4 April ia menghadapi dakwaan pencucian uang. Foto Harvey dengan borgol tersebar luas di media sosial Indonesia, dan jika terbukti bersalah, ia menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Banyak orang mencermati bagaimana hidup Harvey yang sebelumnya seperti surga kini berubah menjadi neraka. Dengan segala keputusan hidupnya menjadi penentu nasib. Sandra Dewi, wanita cantik dalam gambar tersebut, kini berusia 41 tahun. Lahir pada 8 Agustus 1983, ia memiliki darah campuran Tionghoa, Jepang, dan Indonesia. Pada tahun 2001, ia memenangkan ajang kecantikan Miss Enchanting, dan setahun kemudian terpilih sebagai Duta Pariwisata Jakarta Barat. Karir Sandra di dunia hiburan melejit pada 2008, ketika ia memenangkan penghargaan pendatang baru terbaik di Indonesian Movie Awards, berkat perannya dalam film komedi Kereta Cepat. Sejak saat itu, karirnya sebagai aktris, model, dan selebriti terus bersinar. Sandra Dewi telah tampil sebagai presenter dalam berbagai serial televisi, acara TV, iklan, dan video musik. Selain itu, ia terus memperluas bidang karirnya dengan terjun ke dunia bisnis. Salah satunya adalah menjadi direktur komunikasi korporat di salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia, Paramount Land, yang membuatnya sukses bertransformasi menjadi seorang pebisnis perempuan. Dengan karir yang cemerlang dan penampilan bak bidadari, Sandra Dewi memiliki banyak penggemar dan pengagum. Akhirnya, hati Sandra dimenangkan oleh Harvey Moises, seorang pengusaha Indonesia yang 2 tahun lebih muda darinya. Dikabarkan, mereka pertama kali bertemu di lokasi syuting film Kereta Cepat, film yang membawa perubahan besar dalam hidup Sandra. Meski begitu, keduanya baru menjalin hubungan serius pada 2013 dan akhirnya menikah pada November 2016. Upacara pernikahan mereka diawali dengan prosesi tradisional Katolik di Katedral Jakarta, yang dihadiri oleh berbagai tamu penting, termasuk Gubernur Jakarta saat itu. Setelah itu, mereka melanjutkan pernikahan dengan pesta mewah di Disneyland Tokyo, Jepang, di Kastil Dongeng Fantasi. Pernikahan yang bertema emas, putih, dan biru tersebut digelar dengan sangat megah, mewujudkan impian masa kecil Sandra untuk menikah di Disneyland seperti seorang putri yang dipersunting pangeran. Sebagai seorang suami yang mencintai istrinya, Harvey berusaha keras merealisasikan mimpi tersebut. Dalam pernikahan itu, Sandra dengan penuh rasa syukur mengatakan bahwa suaminya selalu mengutamakan kebahagiaannya. Sandra juga percaya bahwa setiap wanita, apapun gaya pernikahannya, baik sederhana maupun mewah, pasti ingin menghidupkan impian mereka dalam momen istimewa itu. Setelah menikah, Sandra dikaruniai 2 anak laki-laki dan tetap menjadi figur publik yang populer di Indonesia. Kehadirannya yang konsisten membuatnya memiliki pengaruh besar di berbagai bidang, baik sebagai selebritas maupun seorang wanita sukses. Pada tahun 2023, Sandra Dewi memiliki lebih dari 23 juta pengikut di Instagram, menjadikannya sebagai artis wanita dengan jumlah pengikut terbanyak kedua di Indonesia.
Popularitas ini membuat banyak perusahaan meliriknya, menjadikannya brand ambasador untuk berbagai produk di Asia Tenggara. Akun Instagram Sandra sering menampilkan koleksi mewah, seperti mobil, tas branded, hingga pesawat pribadi. Salah satu unggahan yang kini telah dihapus pernah menunjukkan rumah mewah bergaya Victoria miliknya di Melbourne, Australia, yang dilengkapi lapangan tenis, kolam renang, dan trampolin bawah tanah. Putra sulung Sandra, Rafael, bahkan memiliki akun Instagram dengan 3,4 juta pengikut. Dalam beberapa unggahan, terlihat gaya hidupnya di pesawat pribadi Bombardier Challenger 605 yang dilaporkan bernilai sekitar 2,7 triliun rupiah atau 17 juta dolar Amerika Serikat. Pesawat tersebut merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Moises kepada Rafael saat usianya baru 2 tahun pada tahun 2019. Pada 2021, Harvey dan Rafael juga terpilih menjadi duta produk Ferrari Roma. Bicara soal Harvey Moises, banyak yang penasaran dengan sumber kekayaannya. Pria yang dikenal sebagai suami Sandra Dewi ini menjalani kehidupan yang sangat low profile. Informasi tentangnya di internet sangat minim, meskipun diketahui ia lahir pada 30 November 1985 sebagai salah satu dari 6 bersaudara. Ayahnya meninggal dunia akibat kanker, sehingga ibunya harus membesarkan ke-6 anak seorang diri. Profil Harvey yang misterius ini semakin menambah daya tarik publik terhadap kehidupan keluarga Sandra Dewi. Setelah dewasa, Harvey Moises menjadi seorang pengusaha di bidang tambang. Ia dikabarkan mengendalikan tambang batubara di Pulau Bangka Belitung, Indonesia. Menurut laporan dari situs Asosiasi Batubara Indonesia, Harvey menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi Vale Verde PT Ltd yang memiliki 55% saham di perusahaan tambang tersebut. Ia juga memiliki saham di berbagai perusahaan tambang lainnya, termasuk ABM Investama Tbk dengan kepemilikan 18%, yang bernilai sekitar 2 triliun rupiah atau sekitar 13 juta dolar AS. Selain itu, Harvey memiliki kepemilikan di sejumlah perusahaan tambang lain, seperti PT Timah Bangka Refinery, PT Sariguna Primatirta, PT Stanindo Core Indonesia, dan PT Venus Core Indonesia. Harvey dikenal sebagai salah satu taipan kaya raya di Indonesia, yang memungkinkan keluarganya, termasuk Sandra Dewi dan kedua anak mereka, menikmati gaya hidup mewah. Namun, kemewahan ini tidak berlangsung lama. Pada 27 Maret 2024, Kejaksaan Agung Indonesia mengumumkan bahwa Harvey Moises ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait izin usaha tambang di Bangka Belitung yang melibatkan PT Timah, sebuah perusahaan milik negara. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah memeriksa 173 saksi dan mengumpulkan cukup bukti. Selain Harvey, 15 tersangka lainnya juga diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Harvey akhirnya ditangkap dan ditahan di rumah tahanan negara Salemba di Jakarta Selatan. Seluruh kekayaannya saat ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh pihak berwenang. Laporan menyebutkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2022, Harvey bertindak sebagai perantara untuk PT Timah Bangka Refinery dalam transaksi yang terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Harvey Moises dilaporkan beberapa kali bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Presiden Direktur PT Timah. Setelah mendapatkan persetujuan informal dari sang direktur, ia mengizinkan sejumlah perusahaan untuk diam-diam memulai penambangan timah ilegal di kawasan konsesi negara. Aktivitas ini mencakup eksploitasi besar-besaran tambang timah ilegal dan perdagangan komoditas timah yang masif. Berkat kecakapan bicaranya dan godaan uang yang besar, Harvey berhasil meyakinkan sejumlah pabrik peleburan timah swasta dan perusahaan milik negara untuk menandatangani berbagai perjanjian kerjasama pemeliharaan fasilitas dengan PT Timah. Namun, perjanjian ini sebenarnya digunakan sebagai kedok untuk menutupi aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan perusahaan tambang miliknya di area yang seharusnya di bawah kendali negara. Timah hasil penambangan ilegal tersebut diolah menjadi komoditas siap jual sebelum dilempar ke pasar. Tak hanya itu, perusahaan-perusahaan yang terlibat juga melakukan eksploitasi di luar area konsesi resmi PT Timah yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan.
Berdasarkan laporan media, keuntungan besar dari aktivitas ilegal ini kemudian disalurkan ke PT Quantum Sky Trading Indonesia. Perusahaan tersebut yang dimiliki oleh pengusaha terkenal Helena Lim diduga membantu Harvey dalam mencuci uang hasil tindak kejahatan ini melalui serangkaian transaksi. Setelah rantai industri ilegal terbentuk, Harvey juga meminta bagian keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas penambangan dan peleburan ilegal. Penangkapan Harvey mengejutkan publik, terutama karena ia dan Sandra Dewi sejak 2016 dikenal memiliki citra sebagai keluarga yang harmonis dan bahagia. Namun, di balik itu semua, ternyata tersimpan kejahatan yang mengerikan. Kasus korupsi ini juga memicu kemarahan warganet terhadap keluarga Sandra Dewi. Akibatnya, ia terpaksa menutup fitur komentar pada akun Instagramnya untuk menghindari serangan dari netizen. Untuk melindungi privasi anak mereka, Sandra Dewi menonaktifkan komentar pada akun media sosialnya. Meski Harvey Moises adalah tersangka paling mencolok dalam kasus ini, beberapa pengamat industri berpendapat bahwa ia lebih bertindak sebagai operator daripada tokoh utama dalam perencanaan kejahatan ini. Dalang utama kasus ini diduga adalah pimpinan tertinggi PT Timah, perusahaan milik negara. Pada awal April 2024, Kepolisian Indonesia melakukan penggerebekan di rumah mewah 4 lantai milik Harvey dan Sandra di kawasan elit Jakarta Selatan. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan uang tunai senilai 760 miliar rupiah, sekitar 4,9 juta dolar AIBLM, 1 kilogram emas, 88 tas bermerek, dan 141 perhiasan emas. Selain itu, pihak berwenang menyita 1 unit Rolls-Royce Cullinan, 1 unit Mini Cooper, berbagai perangkat elektronik, serta sejumlah dokumen perbankan. Pemerintah Indonesia segera membekukan rekening pribadi Harvey Moises. 3 minggu kemudian, polisi menyita 2 mobil tambahan, yaitu Toyota Alphard dan Lexus putih, serta 11 properti yang dimiliki oleh Harvey dan keluarganya. Mereka juga menyita 2 Ferrari, 1 Porsche, dan 1 Mercedes-Benz AMG SLGT. Tidak hanya itu, polisi menemukan cadangan valuta asing dengan nilai total setidaknya 1,2 juta dolar AS. Dari Helena Lim yang dijuluki Crazy Rich, polisi menyita uang tunai senilai 10 miliar rupiah, 2 juta dolar Singapura, beberapa mobil mewah, 2 jam tangan Richard Mille, serta 37 tas desainer. Kepala Divisi Penyidikan Kejaksaan Agung, Kutadi, menegaskan bahwa semua aset yang terkait dengan kasus ini, baik yang digunakan sebagai alat kejahatan maupun hasil kejahatan, akan disita oleh negara. Ahli hukum ekonomi kriminal di Jakarta, Yenti Garnasi, menyatakan bahwa Harvey Moises dan Sandra Dewi terlalu percaya diri bahwa gaya hidup mewah mereka tidak akan menimbulkan masalah. Namun kenyataannya, banyak masyarakat yang merasa marah dengan sikap tersebut. Pada 14 Agustus 2024, kasus korupsi tambang timah milik negara ini mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam sidang dakwaan, jaksa penuntut umum menegaskan bahwa para terdakwa telah melakukan atau terlibat dalam tindakan melawan hukum yang merugikan negara. Terungkap bahwa sebanyak 27 smelter swasta telah menandatangani kontrak sewa alat pengolahan dengan PT Timah, perusahaan tambang timah milik negara. Berdasarkan investigasi, smelter-smelter tersebut adalah anak perusahaan dari perusahaan tambang yang dikendalikan oleh Harvey Moises, yang sebagian besar hanya berupa perusahaan cangkang tanpa tenaga ahli dalam pengolahan logam timah. Harvey Moises juga menandatangani beberapa perjanjian tanpa melalui studi kelayakan yang memadai. Untuk memperlancar persetujuan kontrak-kontrak sewa tersebut, PT Timah sengaja tidak menganggarkan pembelian alat dalam rencana kerja mereka dan malah memilih opsi sewa alat yang memakan biaya besar. Jaksa menambahkan bahwa PT Timah dan Harvey Moises merupakan mitra dalam skema penggelapan aset negara ini. Presiden Direktur PT Timah, Mohtariza Pahlevi, dan Direktur Operasi Arwin Albar diduga menemui Harvey Moises untuk meminta bantuannya bernegosiasi dengan pemilik 27 smelter swasta tersebut. Mereka meminta 5% dari keuntungan ilegal smelter-smelter itu untuk digunakan secara pribadi.
Setelah negosiasi, kesepakatan tercapai, di mana Harvey Moises juga meminta 4 perusahaan tambang miliknya membayar biaya keamanan sebesar 500 hingga 750 dolar Amerika Serikat per ton. Jaksa penuntut umum mengungkapkan bahwa biaya yang dikenakan oleh Harvey Moises dicatat sebagai pengeluaran untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Namun, dana tersebut sebenarnya dialihkan kepada Helena Lim, pemilik PT Quantum Skyline Trading Indonesia. Uang dengan asal-usul yang meragukan ini diputar di pasar saham, sebelum akhirnya tampak sebagai pendapatan yang sah. Di pengadilan, Harvey Moises didakwa bekerja sama dengan Helena Lim untuk menerima dana sebesar 4,2 triliun rupiah, setara dengan 27 juta dolar AS. Selain itu, Presiden Direktur PT Refined Bangkatin Indonesia, Suparta, yang juga terlibat dalam kepemilikan bersama Harvey Moises, didakwa menerima dana likuid sebesar 4,57 triliun rupiah atau sekitar 290 juta dolar AS. Jaksa juga mengungkap bahwa penambangan ilegal telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius di wilayah hutan dan non-hutan di Provinsi Bangka Belitung, selain menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara. Berdasarkan perhitungan ahli lingkungan dari IPB University, Bambang Hiro Saharjo, korupsi ini menyebabkan kerugian lingkungan sebesar 271 triliun rupiah yang meliputi kerugian ekologi lebih dari 157 triliun rupiah, kerugian ekonomi lingkungan 60 triliun rupiah, biaya pemulihan lingkungan 5 triliun rupiah, dan kerugian di luar kawasan hutan sebesar 47 triliun rupiah. Jika ditambah dengan kerugian sumber daya PT Timah sebesar 26,5 triliun rupiah dan biaya terkait smelter sebesar 2,3 triliun rupiah, total kerugian mencapai 300 triliun rupiah atau setara dengan 19 miliar dolar AS. Selain Harvey Moises, Kejaksaan Agung Indonesia telah menahan 17 tersangka lainnya. Sementara kantor Jaksa Agung mencatat ada 22 tersangka, termasuk pendiri Sriwijaya Air, Henry Lee, serta sejumlah pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia. Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Gatot Aryono, juga disebut dalam kasus ini. Seiring berjalannya persidangan, kemungkinan lebih banyak nama akan terungkap. Pada 10 Oktober 2024, sosialita terkenal Sandra Dewi hadir sebagai saksi dalam sidang tersebut. Hakim utama Aike mempertanyakan sumber kekayaan yang dimilikinya. Sandra mengungkapkan bahwa ia memiliki simpanan sebesar 33 miliar rupiah, sekitar 2 juta dolar AS di sebuah bank swasta. Namun, ia menegaskan bahwa suaminya tidak pernah memberikan uang kepadanya dan semua pengeluarannya berasal dari pendapatannya sendiri. Sandra menjelaskan bahwa kekayaan tersebut diperolehnya melalui kerja keras. Ia aktif mempromosikan produk perawatan kecantikan dan mengelola sebuah klinik kecantikan. Ia juga memiliki bisnis kosmetik dengan merek Shane by Sandra yang mencakup berbagai produk seperti masker wajah yang populer karena harganya terjangkau dan penjualannya tinggi. Selain itu, Sandra juga memiliki toko perhiasan sukses bernama Sandra Dewi Gold yang menawarkan berbagai jenis perhiasan, memberikan penghasilan tambahan setiap tahunnya. Tidak hanya itu, ia memiliki saluran YouTube yang menampilkan aktivitas sehari-harinya dengan jumlah penonton yang cukup besar, sehingga menghasilkan pendapatan melalui iklan. Hakim juga mempertanyakan kepemilikan 88 tas bermerek milik Sandra. Ia menjelaskan bahwa tas-tas tersebut diperoleh dari aktivitasnya sebagai brand ambassador sejak 2012. Sandra mengklaim dirinya sangat populer di kalangan kelas menengah atas, yang didukung oleh lebih dari 24 juta pengikut di media sosialnya. Popularitas ini menarik 23 merek tas mewah untuk bekerja sama dengannya. Sandra menegaskan bahwa tas-tas yang kini disita bukanlah pemberian atau pembelian dari suaminya, melainkan hasil dari kolaborasi dan kerja kerasnya sendiri. Sandra Dewi menjelaskan bahwa kepemilikan 141 perhiasan emas miliknya adalah hasil dari 20 tahun bekerja, termasuk menjadi brand ambasador untuk 3 brand perhiasan. Para produsen perhiasan memberikannya akses untuk menggunakan dan mempromosikan produk mereka.
Salah satu merek terkenal yang pernah diwakilinya adalah Unilever, di mana ia menjadi brand ambasador terlama selama 8 tahun. Selain itu, ia juga pernah menjadi duta produk Disney Indonesia, yang turut memberinya banyak perhiasan sebagai bagian dari kerjasamanya. Sebagai brand ambasador dan bintang iklan, Sandra mempromosikan berbagai produk, mulai dari kecantikan hingga obat-obatan anak. Aktivitas ini memberikan penghasilan yang besar, ditambah dengan berbagai hadiah dari perusahaan. Ia juga menyebut bahwa cincin pertunangan dan pernikahannya adalah pemberian dari suami, namun menegaskan bahwa kedua cincin tersebut tidak boleh disita oleh pihak berwenang karena memiliki nilai sentimental yang tinggi dan tidak berasal dari dana ilegal. Sandra juga menekankan bahwa ia tidak mengetahui aktivitas bisnis suaminya. Jika ia tahu, ia mengklaim akan mencegah suaminya melakukan kesalahan. Meskipun begitu, ia mengaku tetap mencintai suaminya. Demi melindungi anak-anak mereka dari kebingungan karena tidak bisa bertemu ayah mereka, Sandra terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa ayah mereka sedang menjalani wajib militer, seperti anggota grup idola Korea yang menjadi favorit anak-anaknya. Ketika ditanya oleh hakim sejak kapan ia memiliki simpanan, Sandra menjawab bahwa sejak tahun 2004, saat memulai karir sebagai figur publik, ia mulai menabung dalam bentuk deposito. Sandra kembali menegaskan bahwa seluruh simpanannya tidak berasal dari suaminya dan tidak terkait dengan kasus korupsi tambang timah milik negara. Hakim kemudian bertanya kepada Sandra Dewi tentang status simpanan sebesar 41 miliar rupiah di Bank CIMB Niaga. Sandra menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan imbalan atas perannya bersama anaknya sebagai brand ambasador bank tersebut. Selain itu, Sandra juga mengungkapkan bahwa ia memiliki simpanan sebesar 300 juta rupiah di Bank BCA. Selain simpanan yang besar, Sandra mengakui memiliki 4 rumah dan beberapa aset dalam bentuk 2 unit apartemen. Ia menjelaskan bahwa kedua apartemen tersebut merupakan bagian dari imbalan atas perannya sebagai brand ambasador perusahaan properti Paramount. Namun, 2 apartemen tersebut kini telah disita oleh Kejaksaan Agung karena diduga terkait dengan kasus korupsi tambang timah milik negara. Pada 2 April 2024, sebuah kelompok melaporkan Sandra Dewi ke Kejaksaan Agung, menuduhnya terlibat dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh suaminya. Mereka menilai bahwa Sandra seharusnya mengetahui sumber kekayaan Harvey Moise karena ia menjalani gaya hidup mewah dengan pengeluaran yang tidak terkendali. Barang-barang mewah, mobil, dan pesawat pribadi disebut-sebut sebagai hadiah ulang tahun dari suaminya. Selain itu, Sandra diduga sengaja menyembunyikan sejumlah besar uang tunai di rumahnya. Jika terbukti bahwa Sandra Dewi memperoleh keuntungan dari dana hasil korupsi suaminya, ia bisa menghadapi hukuman 5 tahun penjara atau denda sebesar 10 miliar rupiah, sekitar 64 ribu dolar Amerika Serikat. Pada persidangan yang berlangsung pada 21 Oktober 2024, Sandra Dewi menyatakan bahwa ia menderita penyakit kulit yang dikenal dengan nama rosacea atau jerawat rosacea. Penyakit ini menyebabkan munculnya benjolan kemerahan di kulit dan tidak dapat disembuhkan, sehingga akan terus ia alami sepanjang hidupnya. Karena kondisi penyakitnya, Sandra Dewi pernah dirawat di sebuah rumah sakit di Singapura. Dokter menyatakan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh stres yang berlebihan, sehingga ia harus menjaga kesehatan mentalnya dan menghindari tekanan. Karena kondisi kulitnya bisa memburuk jika stres, dengan gejala yang kambuh berupa munculnya banyak benjolan di wajah. Berdasarkan informasi dari Mayo Clinic, gejala rosacea dapat bertahan selama beberapa minggu hingga beberapa bulan sebelum menghilang. Penyakit ini menyebabkan wajah mudah memerah, pembuluh darah kecil di hidung dan pipi pecah, serta benjolan merah yang bisa muncul di wajah, dada, atau punggung. Area yang terkena biasanya terasa panas dan lembut, dan banyak penderita rosacea juga mengalami mata kering, iritasi, atau bengkak, yang dapat terjadi sebelum atau sesudah munculnya gejala kulit. Seiring waktu, penyakit ini juga dapat menyebabkan kulit di area hidung menebal, membuat hidung tampak lebih besar, kondisi yang lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita. Penyebab pasti rosacea belum sepenuhnya diketahui,
tetapi dipastikan bukan karena kebersihan yang buruk. Kemungkinan besar, ini disebabkan oleh sistem imun yang terlalu aktif akibat faktor genetik. Selain itu, paparan berlebihan terhadap sinar matahari atau angin, konsumsi berlebihan minuman dan alkohol, serta berada dalam suhu ekstrem untuk waktu yang lama, atau emosi yang berlebihan juga dapat memicu Rh rosacea. Aktivitas fisik rutin, penggunaan obat pelebar pembuluh darah, dan pemakaian kosmetik tertentu dapat membantu mencegah kambuhnya penyakit ini. Ada juga laporan bahwa kebiasaan merokok pada usia 30-50 tahun dapat meningkatkan risiko terkena rosacea. Kembali ke kasus korupsi yang melibatkan Sandra Dewi, mungkin banyak yang bertanya-tanya bagaimana skandal korupsi sebesar ini akhirnya terungkap. Pada tahun 2017 hingga 2018, seorang manajer administratif PT Timah, perusahaan BUMN Indonesia, bersama dengan direktur utama dan direktur keuangan saat itu, menemukan bahwa laporan hasil produksi timah dari pabrik peleburan yang disewa perusahaan jauh lebih rendah dibandingkan dengan pabrik serupa lainnya. Setelah melakukan investigasi, mereka menemukan adanya aktivitas penambangan ilegal berskala besar di wilayah konsesi perusahaan yang tampaknya dikendalikan oleh pihak tertentu. Meskipun jumlah kerugian dalam kasus ini mengejutkan masyarakat Indonesia, korupsi yang melibatkan elit bisnis dan pejabat negara tidak lagi dianggap aneh. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menghadapi puluhan skandal korupsi pejabat, termasuk pada tahun 2023. Ketika seorang pimpinan perusahaan kelapa sawit besar dihukum 15 tahun penjara atas kasus korupsi dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 9 miliar dolar alias sewa. Awalnya, Mahkamah Agung memerintahkan pengembalian dana sebesar 4 miliar dolar alias sewa. Tetapi angka ini dikurangi menjadi 2,1 miliar dolar alias sewa setelah banding. Tidak hanya pejabat tingkat bawah, pejabat tinggi juga terlibat dalam kasus korupsi. Misalnya, mantan Ketua DPR RI dan keluarganya terlibat dalam penggelapan dana pemerintah sebesar 200 juta dolar AS dalam proyek EKTP dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Menurut Yenti Garnasih, pakar hukum ekonomi Jakarta, masalah terkait izin tambang adalah persoalan umum di Indonesia. Sistem pengawasan dalam penerbitan izin tambang masih lemah, sehingga banyak kasus terjadi dengan pelaku yang mendapat perlindungan dari pihak-pihak berpengaruh, termasuk oknum aparat militer dan polisi. Meski Indonesia memiliki lembaga pengawas anti korupsi, kekuatan lembaga ini mengalami pelemahan signifikan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dimulai pada 2019. Sebagai contoh, penyelidikan yang dilakukan terhadap anggota koalisi parlemen mengalami berbagai hambatan. Namun, Presiden Prabowo Subianto yang baru menjabat pada tahun 2024 menyatakan bahwa pemerintahannya tidak akan berkompromi dengan korupsi. Meski demikian, menurut Yenti Garnasih, konflik kepentingan yang begitu mendalam antara tata kelola pemerintahan dan elit bisnis di Indonesia membuat kasus korupsi sulit diberantas. Ia menyatakan keyakinannya bahwa dalam beberapa tahun mendatang, lebih banyak kasus korupsi akan terungkap. Bagaimana pandangan Anda mengenai kasus ini? Apakah aset Sandra Dewi termasuk rumah mewah, apartemen, mobil mahal, tas bermerek, perhiasan, dan tabungan bank? Semua berasal dari hasil kerja kerasnya sendiri, ataukah berasal dari dana hasil korupsi suaminya? Apakah selebriti Sandra Dewi mengetahui aktivitas ilegal yang dilakukan oleh suaminya? Dan jika terbukti, apakah ia juga akan dijatuhi hukuman penjara? Akankah kondisi kesehatannya mampu membangkitkan simpati masyarakat? Demikian ulasan mengenai kasus kali ini.